dan ayah bunda semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga putra dan putri kita bersama. Ayah bunda dan para santri yang Allah muliakan, anak itu ketika kita tidak bisa mendidiknya dengan baik, maka dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Orang-orang yang beriman, sebagian dari istrimu dan anak-anakmu itu akan menjadi musuh bagimu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu akan menjadi fitnah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kita itu kalau tidak bisa kita didik dengan benar, berpotensi empat. Pertama, anak kita akan menjadi sumber majibana. Majibana itu maknanya sumber yang membuat orang tuanya itu menjadi penakut. Ya, penakut, tidak berani mengeluarkan dananya, tidak berani melepaskan anaknya ke pesantren. Kenapa? Karena terlalu sayang dengan anaknya. Justru ketika Allah mengatakan adu, itu karena saking sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Maka sudah tepat apa yang ayah bunda lakukan, mengamanahkan anak-anak putra putri ayah bunda ke pesantren ini, supaya nampak bahwa kita ini bukan orang yang setiap hari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, lindungi aku dari sifat penakut dan sifat bakhil, gara-gara terlalu sayang sama anaknya. Kemudian anak itu kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, dia akan menjadi sumber majhalah. Majhalah itu maknanya bikin orang tuanya jadi bodoh, malas untuk pulang berilmu, malas untuk keluar mencari ilmu. Sebab apa? Kerjanya pokoknya sayang sama anaknya, cari duit. Ini menjadikan orang tua yang tidak berhati-hati dalam mengelola mendidik anaknya, menjadi orang tua yang bodoh. Yang ketiga, anak itu kalau tidak kita kelola dengan baik, tidak kita didik dengan baik, maka dia berpotensi untuk menjadi mahzanah. Mahzanah, sumber kesedihan. Anak kita sakit, anak kita takut di pesantren, anak kita di pesantren mungkin mengalami demam, mungkin di pesantren gentengnya bocor dan lain sebagainya. Hazan orang tua. Ya, maka kita pandai-pandai mengelola anak kita supaya tidak menjadi sumber mahzan, sumber kesedihan. Ya. Yang pertama tadi apa? Majhalah, majibanah, kemudian mahzanah, menjadi sumber kesedihan. Ya. Dan yang terakhir, anak itu kalau tidak kita kelola dengan baik, dia akan menjadi sumber mabakhalah, bikin orang tuanya jadi kikir, jadi pelit, jadi medit. Dia mau bersedekah buat anak saya saja kurang. Dia mau berinfak buat anak saya, buat mainan anak saya, buat jalan anak saya. Maka materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia adalah kiat-kiat bagaimana supaya anak berkah. Saya tambahin bukan berkah tapi juga berkah berada di pesantren. Bukan sekedar berkah tapi juga berkah, bukan sekedar berkah tapi juga berkah berada di pesantren. Ayah bunda dan anak-anak santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyingkapnya menjadi nama pesantren kita ini. Apa nama pesantren kita? Madinatul Quran. Ya, supaya singkat dan mudah dihafal. Pertama, agar anak kita itu berkah dan betah di pesantren, perbaiki mindset kita tentang anak-anak kita. Anak-anak kita itu apa sih? Anak kita itu ayah bunda adalah anak yang berikan diri
kita masih menganggap anak itu milikku, kita tidak akan bisa mendidik mereka dengan baik. Dan tadi akan menjadi sumber 4 petaka tadi, majhalah, mahzanah, ya, terus yang 4 tadi. Maka anak kita itu bukan milik dia. Anak kita itu adalah milik Tuhan kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dititipkan kepada kita agar bisa menjadi sumber kemuliaan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Banyak orang yang begitu ditinggal anaknya, jangankan ditinggal mati, meninggal, ditinggal sebentar aja sedihnya bukan main. Sebab apa? Dia terlalu merasa memiliki anak. Nabi Ibrahim tadi yang dikatakan Bapak Direktur tadi, kenapa begitu lepasnya dia terhadap anaknya? Allah suruh potong Ismail, Ibrahim potong ya. Sebab apa? Nabi Ibrahim tidak merasa memiliki anak secara berlebihan. Anak itu miliknya Allah. Kalau Allah meminta, maka Ibrahim bersedia untuk mengorbankan anaknya. Jadi anak kita itu bukan milik kita, tapi titipan Allah yang dititipkan kepada kita supaya apa? Supaya bisa memuliakan kita. Maka kalau kita tahu tujuan anak-anak kita itu bagaimana posisinya, kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa memuliakan kita di dunia, apalagi nanti saat kita sudah meninggal, apalagi di akhirat nanti. Kita didik anak-anak kita ke arah sana. Bukan kita didik anak kita supaya bisa memiliki gaji yang besar, memiliki posisi yang hebat. Bukan, nggak ada gunanya ayah bunda kita punya anak hebat, gajinya tinggi, posisinya masya Allah, terkenal dan lain sebagainya, jadi pejabat, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita. Coba bayangkan, buat apa punya anak seperti itu? Banggain aja anak tetangga. Tetangga saya sekolah di Amerika, sekarang jadi pegawai bank di sana, gajinya ratusan juta. Sama aja kan? Kalau anak kita tidak bisa memuliakan kita, membanggakan kita di dunia sampai di akhirat, buat apa kita capek-capek jadi orang tuanya? Maka anak-anak kita itu, kalau kita tahu tujuannya seperti itu, kita didik anak-anak kita supaya bisa memuliakan kita di dunia ini, memberikan diri, memberikan baktinya kepada kita di akhirat. Kelak dia memuliakan kita, memberikan syafaat kepada kita. Ini yang terpenting ayah bunda. Yang kedua, yang harus kita perbaiki mindset kita. Tugas kita selaku orang tua itu bukan sekedar ini yang membedakan antara kita yang memasukkan anak-anaknya pesantren dan mungkin anak-anaknya di luar pesantren. Tugas kita itu bukan sekedar mereka kedepannya memiliki kesuksesan secara materi. Saya ketika misi kuliah subuh, ada seorang jamaah sambil menangis. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, apakah ayah saya dosa? Sebab apa? Sejak kecil anaknya disekolahkan di tempat muslim. Sehingga ketika dewasa anaknya, sudah murtad. Sampai sekarang, apakah ayah saya dosa, Ustaz? Ya. Kenapa? Ayah saya itu orientasinya supaya anaknya dapat bisa cari kerjaan dengan mudah, dengan gampang. Maka saya bilang, kalau ayah Anda memang seperti itu, ya jelas dia itu berperan serta dalam kesalahan dari anak-anaknya. Jadi ketahuilah ayah bunda, rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanggung. Makanya dalam Al-Quran ada 2. Wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh. Kalau bunuh dulu secara fisik mungkin dibunuh fisiknya, dimatikan. Kalau sekarang membunuh bukan sekedar mematikan fisiknya, tapi termasuk mendidik anak-anaknya di tempat-tempat yang salah. Itu juga bagian dari bunuh.
Kenapa? Karena takut miskin. Sebab apa kata Allah? Nahnu narzuqukum. Kami yang memberi miskin kepadamu. Ini untuk siapa? Untuk orang tua yang kaya, takut kalau mendidik anaknya itu nanti khawatir uangnya habis, sehingga dia tak pilih punya anak banyak-banyak. Kalau zaman itu dibunuh. Yang kedua, Allah katakan apa? Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum. Ini bagi orang tua yang mengkhawatirkan dia mungkin orang miskin sehingga tidak bisa mendidik anak-anaknya, nggak bisa mendidik anak-anaknya. Maka katakan, Allah katakan, kalau kamu miskin, Allah yang kasih rezeki kepada anak-anakmu. Jadi selalu tidak ada hubungannya pendidikan itu dengan rezeki berupa materi. Banyak orang yang nggak sekolah tapi rezekinya luar biasa banyak. Banyak orang sekolahnya tinggi hanya untuk mencukupi keperluan diri sendiri. Maka jangan sekali-kali kita punya niatan mendidik anak-anak kita supaya mereka punya duit yang banyak. Nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Maka ini yang perlu kita sampaikan. Yang ketiga yang perlu kita perbaiki, tugas pokok orang tua itu, ya, adalah menumbuhkan di tempat tumbuh yang terbaik. Sebagaimana firman Allah tentang Maryam, wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah terima nazarnya Hannah ibunya Maryam, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan Maryam di tempat tumbuh yang terbaik. Dan ayah bunda sudah tepat menumbuhkan anak-anaknya di masa pertumbuhan ini di pesantren. Minimal di pesantren itu anak-anak akan dijauhkan dari godaan yang paling berat di zaman ini. Apa ayah bunda godaan yang paling berat di zaman ini? Tantangan semua. Setan gepen. Namanya setan gepen, ini luar biasa ya godaan. Sekarang tantangan semua orang begitu, termasuk ustaz, tantangannya setan gepen. Jamaahnya sering protes, ustaz hadisnya kan juga ustaz. Ini ada yang ustaz. Dokter juga pusing dengan setan gepen. Dok, ramuannya tadi kurang dok. Yang ramuannya itu menurut Mbah Google. Orang tua, ya Allah, nasihatin anaknya nyetel YouTube. Pak Bu, kalau nasihatin anak itu begini, betul nggak? Makanya minimal di sini kita bisa menjauhkan anak-anak kita dari godaan yang paling besar di zaman ini, dan kita tumbuhkan di sini yang disampaikan oleh direktur. Otomatis kalau di sini, sudah setelah itu sudah kita doa aja wa'am bataha biar anak itu nanti tumbuh melihat bakat dan minatnya masing-masing. Makanya saya selalu di sini selalu berkata, anak ayah bunda di sini tidak harus nantinya menjadi ustaz-ustazah, ya harus kok. Silahkan mau jadi teknokrat, silahkan mau jadi pilot, silahkan mau menjadi pejabat, silahkan. Yang kami peduli di sini apa? Bagaimana menumbuhkan jiwa mereka itu, jiwa Qur'ani, akhlak Qur'ani. Terserah setelah nanti mereka tumbuh, gak mungkin ayah bunda pohon mangga akan berbuah pisang. Mungkin gak kira-kira? Kalau bakatnya mangga, dia akan tetap tumbuh menjadi mangga. Kalau pohon itu pisang, maka dia akan tumbuh pisangnya. Maka jangan salah paham. Yang terpenting kita di sini adalah menumbuhkan anak kita di tempat tumbuh yang terbaik, dan tidak ada tempat tumbuh yang terbaik, insya Allah, melebihi tempat pertumbuhan anak-anak kita di pesantren ini. Nah itu paling tidak 3 mindset yang harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua, madi.